Oke, ketemu lagi dengan saya, Jili, di acara Coffee Break with Bang Jil. Nah, sebelumnya pernah saya bahas tentang bagaimana kita jangan memiliki mental tempelan. Karena segala sesuatu di dalam aspek apapun garis bawahi, apapun yang kita kerjakan, kita jangan punya mental tempelan. Kita harus mengalaminya sendiri, kita harus mencobanya sendiri, kita harus mempelajari dan mengerti sendiri. Oke, jadi hindarilah kita hanya terlalu mengikuti influencer-influencer tertentu atau orang-orang tertentu yang mengajak kita pada sebuah pola-pola tertentu. Tapi kita sendiri harus paham apakah jalan yang kita pergi, apakah jalan yang kita tuju, apakah pilihan yang kita buat itu berdasarkan sesuatu yang kita mengerti betul dan kita mengambil keputusan tersebut atau hanya mendengarkan apa kata orang. Apalagi hanya tempelan mental terhadap mentalitas orang lain. Karena ujung-ujungnya Anda sendiri akan menyerah di tengah jalan jika hanya bermodalkan dari mental orang lain. Nah, sekarang setelah kita memiliki mental sendiri, saya akan bahas tentang bagaimana kita memiliki visi sendiri. Nah, visi kita tuh harus jelas. Contoh, Anda mau belajar tentang dunia cryptocurrency, Anda mau belajar tentang dunia investasi, Anda mau belajar tentang dunia pasar saham, dunia pasar modal, dunia pasar obligasi, dunia pasar cryptocurrency. Itu apa visi Anda di situ? Apakah visi Anda ingin menjadi orang yang smart dalam bidang investasi? Atau visi Anda hanyalah tempelan dari visi orang? Karena visi orang tuh ingin membuat sesuatu karena pamer. Visinya agar terlihat hebat. Anda jangan memiliki visi orang lain. Anda harus memiliki visi Anda sendiri. Nah, setelah Anda memiliki visi Anda sendiri, tidak cukup sampai di situ. Anda harus mengerjakan hal tersebut bersama-sama dengan orang lain yang memiliki visi yang sama. Nah, gini maksudnya. Saya secara pribadi kurang tertarik jika membangun sebuah bisnis misalnya ya, bertemu dengan seseorang dan saya menceritakan visi saya terhadap bisnis saya. Visi saya seperti ini. Oke. Dan orang yang mendengarkan tersebut, dia merasa, oh, visi kamu bagus nih. Visi kamu, tujuan kamu ke depannya bagus nih. Oke, saya mau bantu. Saya mau gabung dan saya bantu. Itu saya kurang tertarik dengan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau hanya berdasarkan pingin bantu, hanya karena berdasarkan lihat visi saya bagus, jatuhnya dia yang mendengarkan itu, dia hanya memiliki visi tempelan juga. Mental yang dia punya adalah mental tempelan juga. Karena akan menunggu waktu, dia capek. Namanya bantu kan. Bantu orang ya ada titiknya dia akan memiliki keterbatasan dari dirinya sendiri. Itu saya kurang tertarik dengan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau hanya berdasarkan pingin bantu, hanya karena berdasarkan lihat visi saya bagus, jatuhnya dia yang mendengarkan itu, dia hanya memiliki visi tempelan juga. Mental yang dia punya adalah mental tempelan juga. Karena akan menunggu waktu, dia capek. Namanya bantu kan. Bantu orang ya ada titiknya dia akan memiliki keterbatasan dari dirinya sendiri. Dia akan capek dengan bantuan yang diberikan dan dia akan mundur dengan sendirinya. Pernah tidak kalian membuat bisnis, kerjasama dengan orang lain atau kegiatan apapun yang ujung-ujungnya orang lain tersebut mundur secara perlahan? Itu dikarenakan mereka kehabisan baterai, mereka kehabisan energi, mereka tidak memiliki mentalitas, bahkan tidak memiliki visi yang jelas terhadap apa yang kalian lakukan bersama. Nah, dalam konteks tadi saya lebih senang jika ada orang yang datang. Misalnya tadi setelah saya ceritakan visi saya, oh kayak gini. Dan setelah dilihat, oke, bagus, visi kamu bagus. Karena visi kamu sevisi dengan saya. Visi kamu seperti visi saya. Oke, saya gabung dan kita kerjakan bersama. Nah, jika memiliki visi yang sama, otomatis biasanya memiliki mentalitas yang sama. Jadi tidak ada saling tempel satu sama lain. Tidak ada nebeng satu sama lain. Tidak ada visi yang nebeng satu sama lain. Tetapi visi kita berdua, visi yang sama, mental yang sama. Untuk itulah hal-hal tersebut atau orang-orang seperti itulah yang harus kalian ajak bergabung bersama-sama dengan kalian. Dan untuk mencari orang-orang tersebut, Anda tidak perlu ribet-ribet kayak mengajak, ayo, nggak perlu. Ceritakan aja visi Anda, ceritakan aja mentalitas Anda dalam menghadapi dan mengerjakan atau ibaratnya misi Anda untuk menyelesaikan visi Anda. Dan nantinya akan ada orang yang melihat, oke, visi saya sama seperti visi kamu dan ayo kita kerjakan. Kalau kalian menemukan orang seperti itu, ajak dia bergabung dan kembangkan bisnis kalian, termasuk proses pembelajaran kalian. Untuk itulah saya bilang ya, paling penting kita berada dalam sebuah komunitas.
Karena kalau apabila kita bersama-sama dengan orang lain yang memiliki cara pandang yang sama, memiliki cara visi yang sama, melihat bagaimana berbisnis, melihat bagaimana cara pandang dalam kita bertransaksi, trading, investasi, hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Dan jika cara pandang tersebut sama, akan lebih gampang daripada kita bergabung dengan sebuah tempat, komunitas atau kelompok yang ujung-ujungnya hanya jadi bisa karena orang lain. Itu akan tinggal menunggu waktu, mereka akan lelah, mundur, dan ujung-ujungnya akan meninggalkan Anda. Saya rasa seperti itu saja. Demikian untuk Coffee Break with Bang Jil kali ini. Thank you. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain kan. Kalau yang lain fokusnya ke trading Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 di area di 3 dan 4 di hari ini. Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua, keren-keren abang-abang semua sini.